Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembagian bantuan beras untuk warga dan operasi pasar sudah dimulai. Harga beras belum turun juga. Nyaris seluruh pedagang di Pasar Andir, Kota Bandung gulung tikar. Mereka keluhkan persaingan tak sehat soal harga dengan penjual daring. Kecanduan main judi daring, seorang karyawan toko kue di Cianjur nekat mencuri uang milik toko tempat ia bekerja sebesar Rp8.500.000. Ratusan warga di Pantura, Subang, dan Purwakarta antre panjang demi mendapatkan bantuan pangan 10 kg beras. Meski bantuan pangan dan operasi pasar beras sudah mulai dilakukan, harga beras belum juga menunjukkan penurunan. Ratusan warga desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang sejak Selasa pagi memadati aula kantor desa Ciasem Hilir untuk menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional. Pembagian dilakukan oleh petugas kantor pos Ciasem. Setiap warga mendapatkan jatah bantuan 10 kg beras. Ngantri nggak? Antri Pak, hampir 1 jam lebih lah antri. Ngantri ya? Nah, Iya. bermanfaat nggak ada bantuan ini? Ya, bermanfaat Pak, karena harga beras sekarang kan tinggi. Ya, ini kan cukup, ya nggak cukup lah. Penyaluran bantuan beras untuk desa Ciasem Hilir diberikan kepada 1.713 keluarga penerima manfaat. Mereka adalah warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ciasem Hilir, alhamdulillah itu ada kuota 1.713 KPM. Kalau keseluruhan sekecamatan? Keseluruhan sekecamatan Ciasem yaitu 14.295 KPM. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan beras kepada keluarga miskin dan menggelontorkan beras bulog melalui pasar murah, harga beras di Pantura Pemanukan Subang hari Rabu belum juga turun. Beras kualitas medium kini dijual dengan harga Rp325.000 per 25 kg secara grosir atau Rp13.000 per kilogram. Sedang untuk eceran, beras kualitas medium dijual sebesar Rp12.000 per liter atau Rp14.000 per kilogramnya. Omset penjualan beras pun turun. Naik untuk pedagang yang biasanya beli 10 karung jadi 5 karung, kadang 3 karung. Untuk yang ngecer kayak ibu-ibu yang biasanya 10 liter atau 1 gantang, sekarang mah jadi 5 liter setengah gantang atau 3 liter, yang penting bisa makan atau dulu. Banyak keluhan dari pembeli kayak gitu sih. Antrian panjang warga yang memadati kantor pos juga terjadi di Purwakarta. Warga sudah datang sejak pagi untuk mendapatkan bantuan beras program bantuan pangan dari pemerintah. Warga mengaku harga beras saat ini dinilai sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Harga beras di pasar gimana saat ini? Lagi mahal atau gimana? Iya, lagi naik sekarang. Udah 11 lagi. Gitu. Dengan ada bantuan ini, Ibu merasa terbantu nggak, Bu? Iya. Harga beras kan sekarang lagi tinggi ya. Lumayan lah. Bantu buat sehari-hari. Ini dapat berapa banyak? 10 kilo. Untuk hari Rabu, bantuan beras yang disalurkan melalui kantor pos Purwakarta diberikan kepada 3.000 keluarga yang berasal dari Kelurahan Cipaisan, Sindang Kasih, dan Kelurahan Nagri Kidul. Berdasarkan data dari kantor pos Kabupaten Purwakarta, jumlah penerima bantuan di wilayah Purwakarta mencapai 81.000 keluarga penerima manfaat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang dan Purwakarta. Kemarau yang masih melanda Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga mengharapkan pemerintah untuk segera memberikan bantuan air bersih. Warga Sukaraja, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya setiap hari harus turun naik tebing curam untuk mendapatkan air bersih di satu-satunya mata air yang masih keluar airnya. Sumber mata air ini berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Kemarau membuat debit air berkurang sehingga warga berupaya memperdalam mata air.
Warga berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Bikin sumur dari mata air untuk keperluan warga, dikarenakan sumur-sumur warga udah semuanya kering. Semuanya warga yang ada di kampung saya udah kekeringan, sulit untuk mencari air. Terus saya minta bantuannya untuk masyarakat warga saya yang sudah kekeringan, sangat memprihatinkan. Untuk kebutuhan mencuci, warga menggunakan air balong atau kolam yang kurang bersih. Kondisi ini sudah mereka alami sejak 2 bulan terakhir. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Akibat kemarau, puluhan hektar tanaman padi di Kecamatan Pasawahan, Purwakarta terancam pusuh. Kondisi itu diperparah dengan serangan hama di awal tanam. Hamparan padi di Desa Setu, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta mengalami pusuh. Tanahnya kering hingga retak. Sebagian tanaman bahkan sudah mati karena kekurangan air. Padahal padi sudah berusia lebih dari 2 bulan. Akibatnya hasil panen pun turun dari 8 kuintal, kini hanya 5 hingga 6 kuintal saja. Ada yang dari bawah, ini teh dari bawah, yang tikus lah intinya gitu. Kadang-kadang yang ya intinya kekeringan lah Pak. Berarti selain kekeringan juga karena hama juga berarti? Iya, sama hama. Tuh. Berarti kalau di sebelah sana sama sekali nggak bisa dipanen Pak? Itu, Pak? Enggak. Cuman hasilnya gimana? Hasilnya Turun? agak turun paling gitu. Berarti Biasanya dapat 8, paling 6, 5 gitu. turun jauh berarti. Selain kurangnya air, petani juga dibuat pusing dengan serangan hama wereng di awal masa musim tanam. Mereka pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar bisa menekan kerugian. Padi yang sudah matang dipanen lebih awal dibandingkan harus dibiarkan tetap mati karena kurang air dan diserang hama. Ada. Hama juga? Asalnya ini kayak gitu. Oh. Jadi itu kalau itu kan artinya mau habis. Itu mau habis itu asalnya kayak kecil nah. Pendek kecil. Yang kecilnya itu mau habis. Jadi urusinnya di semprot ya alhamdulillah. Cuman ini enggak terlalu Nambah biaya berarti Pak? Nambah biaya buat beli obat gitu Pak? Nah, biaya. Petani berharap pemerintah memperbaiki irigasi pertanian agar di musim kemarau mereka bisa mendapatkan air untuk bercocok tanam. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Pasar Andir yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan grosir pakaian terbesar di Kota Bandung kini sepi pengunjung. Sejumlah toko gulung tikar, pedagang mengaku mereka tidak bisa bersaing dengan harga penjualan daring dan produk impor dengan harga super murah. Hidup segan mati tak mau. Ungkapan itulah yang dialami para pedagang produk tekstil dan pakaian di Pasar Andir, Kota Bandung belakangan ini. Pasar yang biasanya ramai pembeli grosir kini sepi. Sebagian besar kios tutup, dijual atau dikontrakkan. Sebagian kecil pedagang yang masih bertahan bingung karena nyaris tidak ada pembeli yang datang. Omset penjualan mereka pun turun hingga 90%. Kalau untuk satu hari ya, kalau yang untuk hari-hari sebelumnya ya malah lebih bagusan waktu COVID itu malah lebih bagus. Maksudnya kayak untuk online-nya gitu ya. Adalah jalan, tapi semenjak ada e-commerce yang lagi viral sekarang turun jauh banget. Ya, intinya sekarang kalau mau dapat 100.000 aja udah susah banget sekarang. Kalau satu harinya bisa 2 atau 2,5 juta, sekarang buat dapat 100.000 aja emang udah susah banget lah. Munculnya fenomena berbelanja daring melalui siaran langsung di salah satu platform media sosial disinyalir sebagai penyebab sepinya pembeli di Pasar Andir. Tak hanya itu, pedagang menilai persaingan harga dengan belanja daring tidak sehat, sebab barang yang sama bisa dijual secara daring dengan harga 50 hingga 70% lebih murah dibanding harga jual di Pasar Andir. Sebagian pedagang yang berupaya siaran langsung di media sosial pun juga tidak mendapatkan pembeli yang diharapkan. Pedagang meminta pemerintah menegakkan aturan persaingan usaha yang sehat agar menguntungkan bagi semua pihak.
Kalau untuk mengakali sekarang kan coba kan ada juga tuh kemarin postingan-postingan yang lagi viral katanya coba aja ikutin era digital sekarang ya. Kita udah cobain live tapi ya sama hasilnya yang nonton 1-2. Bahkan ada yang 1 bulan live belum ada yang check out juga. Jadi ya kita bingung sekarang mau gimana gitu. Sedangkan yang lewat gitu ya eceran aja sekarang udah nggak ada. Mau gimana sekarang? Jadi bingung ya, sekarang tinggal nunggu aja sekarang pemerintah tindakannya apa sekarang. Untuk persaingannya itu nggak masuk akal banget ya, maksudnya kayak misal kita kan dari harga modal aja bisa 100 atau 110. Sedangkan foto yang sama tapi di toko sebelah gitu ya, yang online sebelah, e-commerce sebelah itu harganya jauh banget bisa dari 70%-nya kayak semisal 40.000, 50.000, sedangkan kan kita modal aja 100 lebih. Nggak mungkin dong kita ngejual 40 atau 50 gitu kan. Ya memohon kepada pemerintah bisa melihatlah dan bisa membantu kami ini yang ada di pasar kecil ini seperti Andin ini nggak saingannya nggak kurang sehat lah. Kenapa kurang sehat? Saya jual di sini harga 300. Kenapa di online bisa 200, bisa 2,5? Barang sama. Nah itu. Apalagi konsumennya gratis ongkir. Udah jelas kan? Aja duduk di rumah. Kalau nggak sehat ya jelas. Walaupun kita punya uang sekarung juga bakal habis. Dampak persaingan harga yang tidak sehat membuat banyak pedagang sepi pembeli hingga gulung tikar, yang juga bakal mematikan produsen pakaian, tas, dan tekstil lokal yang memasok mereka. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.